Di tengah berbagai kesibukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam melakukan penanggulangan bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera, media sosial justru diributkan dengan polemik soal penetapan status bencana nasional yang dinarasikan oleh sekelompok orang. Bahkan beberapa anggota DPR RI pun ikut mendesak pemerintah agar segera menetapkan status bencana nasional untuk bencana banjir dan longsor yang saat ini terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Masyarakat yang tidak mengerti dengan kriteria penetapan status bencana nasional juga ikut-ikutan bersuara. Bahkan ada yang mengatakan bahwa keengganan pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk bencana banjir dan longsor di Sumatera adalah karena pemerintah terlalu Jawa-sentris. Padahal, jika dengan jernih melihat ke belakang, pemerintah tidak pernah menetapkan bencana-bencana yang terjadi di Pulau Jawa sebagai bencana nasional, seperti gempa di Jogja dan sebagian Jawa Tengah, serta bencana serupa di Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan catatan yang kami himpun dari berbagai sumber resmi pemerintah, selama ini ada 3 bencana besar yang ditetapkan sebagai bencana nasional, yakni gempa dan tsunami di Flores, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1992. Tsunami Aceh 2004, dan COVID-19 sepanjang tahun 2020 hingga awal 2023. Sedangkan bencana besar lainnya seperti gempa di Palu, Nusa Tenggara Barat, dan Cianjur tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Gempa yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 22 Desember 1992 itu berkekuatan sekitar 7,8 magnitudo dan memicu tsunami besar yang menghantam beberapa daerah di wilayah Provinsi NTT. Daerah-daerah tersebut adalah Maumere, Pulau Babi, dan wilayah pesisir Flores Timur. Gelombang tsunami saat itu dilaporkan mencapai ketinggian lebih dari 20 meter di atas permukaan laut. Bencana gempa dan tsunami di Flores NTT tersebut mengakibatkan lebih dari 2.000 orang meninggal dunia, puluhan ribu rumah rusak berat, dan lumpuhnya sejumlah infrastruktur dasar. Pemerintah saat itu menetapkan peristiwa ini sebagai bencana nasional melalui keputusan Presiden nomor 66 tahun 1992. Kemudian gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di lepas pantai barat Aceh juga ditetapkan sebagai bencana nasional melalui keputusan Presiden nomor 112 tahun 2004. Bencana yang melanda sebagian besar wilayah Provinsi Aceh Nangro Darussalam juga ditetapkan sebagai hari berkabung nasional dan dicatat sebagai bencana alam terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB bahkan menyatakan tsunami Aceh sebagai salah satu bencana kemanusiaan terbesar di dunia. Bencana lainnya yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional adalah COVID-19, yang untuk pertama kalinya ditemukan telah masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 dan kemudian menyebar ke seluruh provinsi. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia selama tahun 2020 hingga awal 2023 mencapai 6,8 juta kasus, dengan angka kematian mencapai 162.000 kasus. Angka yang dirilis WHO ini menempatkan Indonesia pada peringkat 20 negara-negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Sebagaimana kita alami bersama, saat itu rumah sakit dan puskesmas di Indonesia kewalahan karena kekurangan fasilitas ICU, ruang perawatan dan persediaan oksigen, juga kekurangan tenaga medis. Pemerintah pun menyulap Wisma Atlet menjadi rumah sakit khusus penderita COVID-19. Banyak masyarakat terkena COVID-19, mulai dari gejala ringan hingga berat. Presiden Joko Widodo menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang diteken pada 13 April 2020. Kemudian pada 21 April 2023, status bencana nasional itu dicabut dan negara dinyatakan memasuki fase endemik. Berdasarkan pengalaman tersebut, tidak serta-merta suatu bencana dapat ditetapkan sebagai bencana nasional. Dokumen BNPB menyebutkan status bencana nasional merupakan keadaan darurat yang ditetapkan pemerintah pusat jika bencana tersebut melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya. Di bawah itu ada yang disebut sebagai bencana provinsi yang ditetapkan gubernur, dan bencana kabupaten atau kota yang ditetapkan bupati atau wali kota. Ketidakmampuan pemerintah daerah biasanya dinyatakan melalui pernyataan resmi kepala daerah, yang dalam tingkat provinsi dinyatakan oleh gubernur terkait,
Namun sampai saat ini tidak ada pernyataan tidak mampu baik dari Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maupun Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Meski demikian, pemerintah pusat atas perintah Presiden Prabowo langsung mengerahkan sumber daya yang dimilikinya untuk menanggulangi dampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta membantu masyarakat terdampak bencana di daerah-daerah tersebut. Ini artinya bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih mampu menangani bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Desakan agar bencana banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera ini, yang juga disuarakan beberapa anggota DPR RI, direspon Presiden Prabowo dengan mengatakan bahwa pemerintah pusat masih terus memonitor situasi di lokasi-lokasi terdampak bencana, serta menyebutkan bahwa pemerintah pusat terus mengirimkan bantuan ke lokasi-lokasi tersebut dan memastikan bantuan-bantuan itu diterima langsung oleh masyarakat terdampak bencana. Ya, kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya, ya. Terus sudah. Apa? Oh iya, ya. Sudah kita kirim terus menerus. Ya, kita monitor. Oke. Status bencananya itu, Pak? Ya, nanti kita monitor terus. Dari pernyataan Presiden Prabowo ini, tersirat bahwa pemerintah pusat dan daerah masih sanggup mengatasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kesanggupan pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini ditegaskan lagi oleh Presiden Prabowo saat meninjau langsung lokasi bencana dan bertemu dengan warga masyarakat terdampak bencana di tenda-tenda pengungsian di ketiga provinsi tersebut. Presiden Prabowo bahkan memuji kekompakan seluruh unsur pemerintah pusat dan daerah, TNI dan Polri serta BNPB yang bekerja secara serentak dan terkoordinasi dalam penanggulangan bencana di Sumatera dan membantu masyarakat korban bencana. Kekompakan ini, ujar Prabowo, menunjukkan bahwa negara Indonesia masih kuat mengatasi musibah yang dihadapi. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah lalu, penetapan suatu bencana sebagai bencana nasional justru sering ditafsirkan sebagai ketidakmampuan dan ketidakberdayaan pemerintah, sehingga dapat mengundang berbondong-bondongnya bantuan internasional. Hal ini akan menimbulkan kesan bahwa seolah-olah pemerintah Indonesia tak berdaya. Apakah kondisi seperti ini yang memang diharapkan oleh kelompok-kelompok yang mendesak Presiden agar menetapkan status darurat bencana nasional? Para pengusul ditetapkannya bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional mungkin lebih baik ikut terjun ke lokasi bencana, membantu pemerintah pusat dan daerah yang sedang berjibaku menolong masyarakat korban bencana, ketimbang hanya berteriak-teriak di media sosial dan memojokkan pemerintah, serta membuat framing negatif tentang pemerintah, seraya menghasut masyarakat. Men of our time.